Iya. kayak gitu. Tadi gua dari mana mulainya? Life lessonnya. Life lesson. Kayak di sisi lain lu ngerasa lu iri kan? Ya awalnya kan ya gua kan tahu sendiri, gua tuh ya umur sama kayak lo gitu. Orang tua gua malah nge-push gua buat buruan nikah. Bahkan tahun ini disuruh maksimal gua single gitu. Ya. Tapi kan ya gua sebenarnya ya emang ada hubungan sekarang. Tapi emang gua gak bisa memaksa dia juga untuk, gua tuh pengennya tuh nikah tuh kemauan diri sendiri, bukan karena tekanan orang lain. Iya betul. Gue tuh gak pernah ngomongin ke dia, gue di-push sama orang tua, gue gak pernah ngomong kayak gitu. Ya intinya itu ya, gue sampai sekarang belum nikah gitu. Gue kadang iri lihat teman-teman gue yang udah punya anak, bahkan temen gue ada yang udah punya 3 anaknya. Ya, seumuran lu kan. Seumuran gue udah 3 gitu, gue nikah aja belum. Tapi di lain hal tuh gue melihat kehidupan mereka gitu, masih ada yang gue, kalau orang Sunda tuh masih ada untungnya gitu kan. Mungkin kalau lo sering kenal sama orang Sunda, untung nggak gini, untung nggak gitu kan. Kalau misalnya kecelakaan nih, lo naik jatuh, ada aja untungnya lah ya. Masih ada jatuh dari motor, untung nggak patah kaki lo, untung nggak bocor apa gitu lah. Jadi kayak kalau gue bandingin ya gue bandinginnya dalam hati doang gitu. Ternyata hidup gue tuh ya masih ada untungnya gitu. Kalau dilihat dari satu aspek gitu ya. Kalau emang kalau untuk asmara, gue emang payah gitu. Banyak gagalnya, banyak salah pilihnya, ya mungkin sama kayak lo gitu ya. Iya. Gue banyak salah pilihnya, tapi ya mungkin itu cobaan gue, itu cobaan hidup orang tuh beda-beda kan. Iya. Itu mungkin cobaan gue yang memang gue payah mengatasinya gitu. Tapi di sisi lain gue dengan karir gue yang lumayan lah dibanding temen gue. Kalau karir gue bagus sih, nggak bagus-bagus banget ya, tapi lumayan lah dibandingkan sama teman-teman gue. Terus ya gue udah punya aset, punya rumah, punya apa itu yang nggak didapat sama teman-teman gue yang lain, yang mungkin lebih beruntung dalam dunia asmaranya gitu. Tapi kan mereka juga punya masalah yang lain gitu. Gak serta-merta lu punya hubungan asmara yang baik, itu masalah di dunia lu gak ada gitu kan. Tetap aja ada, semua orang punya masalah masing-masing. Kalau gua mungkin masalahnya ya asmara. Ya jadi syukurilah, kalau gua mah apapun yang terjadi syukuri aja. Ya dengan belajar ya, dengan terus belajar ya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya kalau kasus lu kan mungkin kejadiannya sama, tapi kan mungkin lubangnya berbeda ya. Ya kalau kata orang bijak ya, kata orang bijak tuh, kalau lu mau bersyukur lihatlah ke bawah. Kalau lu mau cari semangat ya lihat ke atas gitu. Cari motivasi lihat ke atas. Bukan kita merendahkan orang lain ya, tapi ya sebagai motivasi diri aja gitu. Kalau kita merasa hidup kita paling menderita, ya ternyata ada loh yang lebih menderita dari kita gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa merendahkannya gitu. Tapi kalau kita butuh motivasi ya kita lihat yang lebih tinggi, yang lebih sukses.
Begitu. Suatu saat gue juga kayak suatu waktu tuh gue juga pernah ngerasain yang kayak gitu, no, kayak kan gue udah lama kayak sendiri ya. Gue nikmatin kerjaan sejak kayak oh gue udah bisa kerja di rumah, gue bisa nabung lebih banyak ketimbang apa namanya, ketimbang waktu harus Kerjaan lain lah ya. bilang lain atau yang kayak di luar kota juga, atau dibanding yang teman-teman lain juga gitu pada saat itu ya. Iya. Yang lain yang satunya mungkin kayak apa ya, masih jadi guru juga, guru honorer. Temen gua satunya lagi ya masih keliling-keliling nganter-nganter bebek potong ke pecel-pecel kayak gitu. Dan di saat itu gua kayak kerjaan gua lagi ya lebih mending lah Ya. daripada mereka gitu. Pada saat itu ya gue seneng kayak ya seneng nikmatin itu pada saat itu ya, kayak daripada gue ngerasa sendirian, gue bisa nikmatin apa yang gue dapetin saat itu kan. Lebih beruntung gitu. Ya. Terus sampai dengan apa ya, sampai dengan mungkin satu persatu gitu, teman gua yang ini yang tadinya guru honorer diangkat jadi P3K gitu. Ya. Habis itu dia merit. Teman satunya gua yang tadi awalnya kayak buka konter kecil, sekarang konternya jadi gede. Terus dia sampai merit juga sekarang. Ya. Temen gua juga yang satunya tuh yang si Siva. Sisi Pak. Lu yang di sana temen gua. Ah. Ada cowok tuh. Oh cowok, Siva tuh cowok. Nah, oh iya. Yang tadinya kayak biasa di rumah belum ada apa-apa. Dia diterima LPDP-nya S2. Kayak di situ tuh kayak yang lain udah pada ini ya. Yang lain udah pada nemu nih momennya gitu. Pada bergerak ya. Pada bergerak. Dan gue juga kayak yang oh ya udahlah masih ada kesempatan kerja lebih baik lagi kan di rumah dengan gaji yang bahasanya oke lah, lumayan lah ya buat gue sendiri dibandingkan yang sebelumnya, atau yang kayak gue udah bisa kayak ya tadi kayak ada rumah gitu. Ya. Gue masih bisa apa ya, bisa bersyukur soal itu loh. Dan bahkan tanpa ngomong pasangan ya, dimana gue malah jadi kayak pernah ngerasa lebih bebas saat itu. Lebih bebas dalam hal mungkin saat itu gua memang belum siap kalau misalkan dikasih tanggung jawab. Gua mungkin bakal lebih overthinking lagi kalau misalkan udah dikasih ngomongan, atau misalnya kayak nanti kayak punya anak gitu. Jadi kayak waktu itu juga kayak sempat ngerasain apa gua nggak merit aja ya, sempat kayak ya udah, artinya kayak merit itu bukan hal yang gua harus kejar gitu. Iya. Buat gua hidup ya. Ada juga rezeki, enggak ya berarti Gak apa-apa. ya udah gue juga nggak ngejar itu. Iya. Mungkin emang gua nggak siap aja gitu. Iya. Karena belum siap dan belum nemu gitu kan. Belum nemu. Jadi sebenarnya sempat gitu punya apa ya, cara gua bisa membahagiakan diri gitu. Termasuk gua bisa beli motor sport gitu. Ya mungkin murah lah buat itu, cuman itu tuh kayak gue beli kenangan gitu.
Gue beli masa kecil gue gitu. Ini inner child. Inner child. Kalau misalkan itu bahasanya inner child gitu. Udah mau yang cuman bahasanya 150 cc atau kayak gimana. Tapi ya gua rawat, gua modif, gua bagusin, gua gimanain dah. Ya. Gue sampai fokus di situ udah. Yang penting hidup lu senang gitu ya. Yang penting itu gue senang dan gue pernah ngerasain itu. Tapi sampai suatu saat ya ini gue dikenalin orang lagi, gue udah kayak life lesson lagi. kayak pernah. Kayak pernah anjir. Gue kira tuh ini jalannya tuh Gue kira tuh ini kayaknya ini momennya deh. Jadi makanya pada saat itu gue coba treat. Gue coba jaga gitu. Dan misalkan ketemu sama orang yang mungkin buat orang lain mungkin punya penilaian kurang gitu. Tapi buat gue itu kayak oh ya udah, mungkin itu hal yang harus gue terima dibanding kondisi orang lain. Gue masih mau kok, gue masih ini. Jadi salah satu ketertarikan lu sama cewek itu tuh karena dia emang kelihatannya mau ditatar gitu kan? Iya. Kelihatannya. Iya. Dan menurut gua ngelihat dia yang nggak ngebosenin, which is kalau misalnya ngomong cakep mungkin buat orang lain mungkin enggak. Tapi buat gua ya termasuk. Makanya kayak gua ngomong kayak udah deh. Mungkin dia tuh lebih mungkin dia tuh bukan maksudnya bukan memiliki hal yang lebih daripada yang lain gitu, atau yang mungkin kalau misalkan di circle gua gitu. Kalau dibandingin sama yang lain mah nggak ada lebihnya gitu lah. Nggak ada lebihnya. Bukan nggak ada lebihnya ya, ada yang lebih baik lah ya gitu. Mungkin bahasanya mungkin gitu. Ya. Masih banyak yang lebih baik tapi gua milih dia. Pertama karena gue tertarik dulu sama personalitinya dia, yang seolah-olah dia tuh kayaknya bisa nih ditatar itu, dia tuh mau gitu. Yang kedua ditambah dengan background dia yang bikin gue kayak gue harus merawat dia nih, ya, lindungin dia, menjaga dia nih, iya nih. Memperbaiki dia gitu lah. Jadi di situ kayak ini, lu punya lu tuh punya tanggung jawab gitu ya? Iya. Gue kayak ngerasa bertanggung jawab. Gue kayaknya bukan ke challenge tapi kayak gue kayak punya tugas sendiri nih. Iya ya. Yang selama ini nggak tahu dia benar-benar rasanya itu atau enggak. Ya, karena itu yang lu rasain gitu ya. Itu yang gua rasain. Dan bahkan atas kemauannya dia juga di awal. Meskipun sempat dia bilang kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa buat kayak mungkin diperbaiki. Iya, buat ngikutin cara gua gitu. Atau yang kayaknya gua nggak bisa ya sesuai nggak bisa sesuai ekspektasi ya, lo kayak, gitu. Kayak dia tuh kayak ngerasa kayaknya gua yang emang capek, dia nggak bisa gitu. Ya kan awalnya kan gua pernah ngomong kan, kalau misalnya ngikut gua, kalau misalnya mau, tapi ya paling konsekuensinya capek, dan lu mau capek bareng enggak? Dia bilang mau
Ya, ya. Ya makanya tadi kayak gue ngerasa kayak ada tanggung jawab, ada ini segala macam, Karena dia pun mau. willing gitu loh, dia mau. Kalau kalau lu dia ke lu tuh ada gak sih dia pernah ngomong gitu, gue tuh tertarik ke lu tuh karena ini gitu. Ada gak sih ketertarikan dia ke lu gitu? Gue pernah nanya, apa yang bikin lu mau sama gue gitu. Nah, gitu. Mungkin beda sama cowok-cowok yang lain atau cowok sebelumnya, apalagi kan gue yang lebih ngerawat, gue yang lebih dewasa, gue yang kayak seolah-olah dia merasa dibimbing banget, ngasih hal-hal yang positif. Dan tapi pas kemarin ribut itu, dia tuh ngasih alasan tuh sebaliknya dari apa yang dia ungkapin. Sebaliknya, benar-benar sebaliknya itu. Gua baru sadarin itu sebaliknya yang dia omongin. Apa yang dia omong di awal berubah gitu ya? Berbalik. Dan itu di akhir. Maksudnya kayak kalau misalkan memang dia nggak bisa atau mungkin dia pengen ngomong atau misalkan kayak negosiasi, coba dengan cara yang lain deh. Gue juga nggak yang sebodoh itu ngabayin. Mungkin gue bakal ngasih trade yang berbeda. Ya. Ya jelas dong, udah kayak gitu masa gue paksa. Yang jadi masalah memang ya itu nggak ada komunikasinya. Dia diam terima ngerasa mampu, dia pendem. Taunya di akhir tiba-tiba ya pecah sendirinya kayak gitu, malah berbalik. Yang padahal gue juga di awal tuh udah ngomong juga kayak misalkan gini, tiap ketemu ya, lo kalau misalkan ada sesuatu yang merasa ngeganjel atau ada gua omongan yang nggak sesuai, tanyain aja, coba confirm aja. Dan barangkali ada kayak salah paham, gua jelasin. Tapi yang lu kenal dia tuh apakah orang yang komunikasinya baik atau banyak yang dipendam sama dia? Banyak yang dipendam. Selama itu emang tantangan gue di situ kayak susah ngomong apa adanya gitu ya, ya? susah terbuka. Susah terbuka memang. Ya makanya dia akuin sama orang tuanya sendiri aja kayak ngerasanya kurang deket tuh karena emang kurang ngobrol aja. Ya. Berarti emang orangnya ya susah terbuka lah ya. Bahkan sama lu aja gitu. Yang notabene-nya ya orang paling dekat gitu kan. Itu pun nggak terbuka gitu. Dan gue tuh sampai sempet ngomong kayak, mumpung lu tuh ada gua ya. Ya. Apapun ada pertanyaan, gue coba bantu ya, ngejelasin, ngasih tahu atau ngarahin. Mumpung ada gua loh. Gue juga sempet ngomong kayak gitu. Tapi ya jarang, ada beberapa hal yang deep tuh jarang dia tanyain. Mungkin hal-hal yang ditanyain tuh masih hal yang remeh. Mungkin gimana kayak penampilan dia kayak gitu. Mungkin kayak nanyain barang-barang apa aja yang perlu dia beli. Hal-hal kayak gitulah. Dengan tidak terbukannya dia, apakah dia tuh emang orangnya mandiri atau emang dia ya orangnya tuh suka mendam aja gitu, gak mau melibatkan orang lain, atau dia tuh memendam itu, misalnya dia punya masalah nih, apakah masalah
itu akan selesai dengan dia melakukannya sendiri. Iya, apakah dia bisa sendiri atau emang dia gak mau ngomong aja gitu? Kebanyakannya mungkin dia tuh Menghindari untuk ngomong atau Gini, menghindari misalkan masalah. masalah. Oh, berarti sebenarnya bisa dikatakan nggak mandiri juga ya? Ya, bisa dibilang nggak mandiri juga. Mungkin ya kayak banyak magernya sih, noh. Maksudnya gini, dia tahu itu masalah. Gua tuh pernah ya ngasih insight soal kebiasaan dikit-dikit lah. Dikit-dikit aja dulu. Yang mana kayak gitu tuh kayak apa? Mungkin kayak bahasa-bahasa di bukunya tuh kayak atomic habit lah. Ya. Dikit-dikit aja dulu. Yang penting jangan mager, jangan gampang nanti deh, gampang itu deh. Nah, tipikal dia gitu. Mungkin ngegampangin juga. Yang makanya masalah yang segede itu Nggak diomongin juga. nggak diomongin juga, dan bahkan dia menganggap enteng cara kayak gitu tuh bisa dia lakuin. Ya yang dia lakuin inilah kemarin. Ya, ya. Apakah mungkin perasaan lo gak tersampaikan ke dia sehingga dia tuh berpikir dia mah gak gampang lah diputusin juga udah kelar gitu. Mungkin karena pada saat itu dia pernah ngomong, dia berusaha membenarkan perilaku dia. Pada saat dia jujur, kalau misalkan sebelumnya atau sebulan di ke belakang, itu dia udah ada kenal cowok, dia ngebuka diri, dia ngeladenin. Dan pada saat dia jujur, dia tuh pernah ngomong, karena gua udah dewasa, maka gua bisa merelakan begitu saja. Kayak, oh, lu pasti bakal nerima itu deh. Ya, ya. Dengan mungkin segala persiapan alasan dia. Iya, dia udah menyiapkan segala alasannya lah. Iya gitu. Dan buat gue kayak sejak kapan rumusannya kayak gitu? Cara kayak gitu mau gimana pun gak bisa dibenerin. Makanya lagi-lagi dia nyinggung ngomong soal status. Status pekerjaan. Enggak, Oh, status relasi, ya, relationship, relationship. hubungan. Dibilangin gue ngomong, gue mau kenal lu dengan tujuan ke arah serius. Kalau mau ayo. Kan apalagi no? Ya itu sebenarnya ya udah komitmen sih. Itu menurut udah gua. komitmen. Udah relationship itu Harusnya menurut gua masuk. Dan bahkan kayak nggak ngomong, gue juga ngomong, ini tuh kita tuh kayak nggak bukan pacar gitu loh. Enggak. Iya. Maksud relationship dia tuh gimana? Apakah harus nembak? Harus ada di Mungkin Instagram? validasi. Iya kayak gitu. Gue pernah nanyain, mungkin ya dia tuh butuh validasi. Iya, di Instagramnya, di bio-nya ada tulisan dia. Anything lah, gitu, iya, atau apalah gitu. Anything lah gitu. Kalau misalkan memang butuh validasi, makanya gue kesana dateng sama orang tua gue kayak nunjukin nih gue serius. Lu butuh validasi apa lagi? Ngobrol itu di telepon waktu yang gue lagi di Bekasi tengah malam, dan gue kayak pagi-pagi harus kayak merasa kalap harus kesana juga. Di telepon juga gue udah ngasih tahu. Di sana tuh gue kayak ngerasa nyoba tenang ngadepin, ngobrolin tenang di telepon. Seolah-olah dia tuh kayak, oh bener nih dia bakal terima gitu. Woi nggak bisa gitu, kata gue nggak bisa. Kok bisa? Ada yang kayak cheating kayak gitu terus dia ngerasa bener dengan alasan tadi.
gak masuk akal kata gua. Terus dia sampai dia bilang pada akhirnya ngomong udah lost interest. Gua heran sih ada orang-orang yang bisa semudah itu gitu. Kok bisa semudah itu? Dan kalau misalkan dia cerita kayak gitu, makanya gue malah jadi ada pikiran mungkin sebulan itu jadian. Sebulan itu berarti dia udah mulai chattingan. Mungkin. Dan berarti sama gua bisa jadi dia jalan sama yang lain. Ya. Minimal chatan lah ya. Ya, minimal chattingan. Karena kayak tiap weekend ya gue main sama dia kebanyakan. Iya. Sekalinya nggak main tuh dia tuh kayak cuman pengen lagi mager di rumah, pengen di rumah, atau dia pengen main sama temennya. Ya gue positive thinking, temen-temennya dia bilang cuman itu doang. Oh ya udah, gue nggak ada yang kayak posesif harus ini itu segala macam. Enggak, gue biarin karena gue percaya. Iya. Tapi dia nganggapnya itu kayak kurang validasi. Gue heran sih. Di sisi lain gue pengen ngehargain privasinya dia, pengen ngehargain kehidupannya dia gitu. Kayak gue juga pernah ngomong, kalau misalkan lo sama gue nggak bakal ngerebut kehidupan lu sebelum bareng gue. Selagi memang dalam batas wajar. Ya artinya kayak mau main sama teman, mau main ini apa segala macam. Ya sok. Ya. Ya sekarang mah ya balik lagi yang gua bilang kemarin ya. Kalau udah ada pilihan masing-masing ya udah. Meskipun ya lu gak terima juga ya emang wajar gak terima, tapi ya udah. Memang yang disadari tuh kayak kita nggak bisa ngontrol gitu loh, kita nggak bisa ngontrol apa yang di luar dari kita, emang cuman ya bangsat aja. Iya bangsat banget emang. Caranya emang bangsat sih. Heran loh bisa kayak gitu. Makanya gue pernah ngechat ke dia kayak, gue tuh nge-support lu, bukan cuma moral doang gitu loh, materi juga. Selama emang itu ngedukung lu dan gue support. Bahkan gue pernah ngomong ke dia, gue tuh punya kepinginan pada saat lu merit, kayaknya gue pengen nguliahin lu deh. Ya. Bukan pengen soal belajarnya kata gue, bukan soal lu harus ngejar titelnya, tapi lu bisa interaksi sama banyak orang dan pola pikir lu tuh bisa berubah. Ya. Gue pernah ngomong itu, anjir nggak tahu, kayak bener-bener gak nyampe itu tuh kayak bentuk gue peduli. Ya maksud lu kan apalagi sih yang lu pengen gitu kan? Gue udah kasih semua gitu kan? Iya loh. Apapun. Dan gitu. gue kayak cara kayak gitu cara gue kayak gitu karena someday kalau misalnya punya anak, lagi-lagi gue tuh sering ngomong, kalau misalnya punya anak lu bisa ngedidik. Ya. Bukan berarti itu tanggung jawab lu semata, tapi nanti porsinya tuh bisa lebih gede dari gua. Satu, hubungan batin jelas.
orang tua ke anak kebanyakannya dari ibu ke anak gimana. Orang bahasanya kayak bener-bener istilahnya kayak darah daging sendiri ya karena keluar dari dia gitu. Yang kedua karena ya dia jangan sampai kepengaruh sama siapa-siapa, jangan mudah kepengaruh sama yang lain dong. Maksudnya jangan pengaruh? Nah itu makanya gue biar tunjukin di luar sana tuh ada banyak orang dengan pola pikir ini itu, dan lu tuh bisa punya prinsip. Ya. Ya pada saat lu sering komunikasi sama gue juga, makanya kan kayak tadi kayak gue ngomong, lu mumpung ada gue loh, ayo tanya, ayo jawab, ayo diskusi. Ya berarti emang ya bersyukur aja sih si ceweknya. Hanya gue nggak ngerti sih sampai dengan dia ngomong lost interest dengan siapa segala macam. Bahasanya gue jauh-jauh. Misalnya gini kayak misalkan sekarang ngomong kayak, dia pengen yang soft spoken. Gue tuh nggak pernah marah-marah ke dia. Kecuali pada saat gue inget banget dia emosi dengan kesalahan, maksudnya kayak kengeyelannya dia. Gue udah berusaha nada gue tuh di kayak ngajarin gitu, ngomong pelan, tapi dia masih tinggi terus ngomong sampai gue harus ngomong tinggi lagi. Gue udah ngomong tuh dipelanin, itu tuh nunjukin supaya lu bisa ngomong pelan, baru diem. Dan itu selama ya mungkin 1 tahun lebih ya, mau 2 tahun juga nanti pas pertengahan hitungannya. Baru sekalinya gue ngomong kayak gitu, sekalinya. Apalagi kayak main tangan, apalagi ngomong kasar kayak ngehina-hina apa segala macam, buset. Mana ada ya, mungkin sama yang sebelumnya mungkin digituin. Heran gue. Makanya kayak tadi, lu mau nyari yang soft spoken yang seperti apa lagi sih? Mau yang kayak gimana lagi sih? Mau yang harus nge-treat lu kayak gimana? Dan enak banget dia ngomong nggak mau nerima kekurangan gue di bagian itu. Di bagian yang lu tuh gak stabil gitu? Ya kayak gue punya worry lah, gue punya overthinking lah. Apalagi gue yang bakal nanti tanggung jawab buat dia gitu loh. Ya. Yang mana cuma butuh support doang ya udah dia ada aja gitu, cuman ada sosok doang gitu. Ya. Dan itu nggak dilakuin, gue juga heran. Kayak buat dia tuh lebih mudah nyari orang lain ketimbang berusaha gitu. Makanya sampai sekarang kayak masih emosi gitu. Sampai dengan sekarang masih emosi gitu. Ya wajar lah. Masih keinget, masih emosi, masih kecewa. Menurut gua masih wajar sih. Baru 2 minggu kurang ya. 10 harian lah. Bertahap lah. Menghilangkan rasa emosinya, menghilangkan rasa kecewanya. Buat gua di umur segini ya, buat mulai lagi ya. Iya.
Lu ibarat kayak lu udah berumur, Hmm. fisik lu berkurang, terus lu jatuh. Susah. Recovernya tuh lebih lama daripada lu pada saat lu bocah. Lu mau jungkir balik segala macam. Recovernya cepet, Iya, iya. regenerasinya secepat. Gue sekarang susah. Ya jalani dulu aja lah. Udah tahu kayak kayak gue pengen jalanin juga tuh kayak nggak tahu sih. Ini tuh kayak di sisi gue masih bodoh atau kayak gimana, kayak masih berharap dia tuh nyadarin itu sih, no. dia tuh Nyadarin dia tuh salah gitu. Bahwa dia tuh salah apa gimana? dia tuh udah nyanyain Oh, ya. dan seharusnya pada saat ngerasa nyanyain itu ya berarti dia salah tindakan dia itu. Kalau cuman kayak ngerasa salah doang ya, dia ngerasa salah kayak enak banget dia kayak kemarin kayak cuman bilang minta maaf. Meskipun esensinya minta maaf ya dia harus tahu salahnya dan dia harus perbaikin. Sekarang kalau dia sih tahu dia ngelakuin itu salah tapi nggak mau perbaikin, cenderung menghindar. Ya kata gua, lu minta maaf apa kalau kayak gitu? Menurut lo nih, Itu sih lebih excuse. menurut lo kan tuh tadi kalau salah harus perbaikin gitu kan. Apa yang harusnya dia perbaikin? Komunikasi. Dan dia komunikasi sih, karena pada saat komunikasi ngomong ya dia berani ngungkapin itu dan mau dengerin orang lain. Komunikasi. Ya, Karena pada saat itu juga berarti komunikasinya selama ini kayak nggak nyambung, nggak nyampe, yang nggak nyambung, yang nggak nyampe gitu loh. kalau gua simpulin sekilas sih, ya dia tuh kayak awalnya menerima kayak Pelin-pelan. tapi di akhir ya berubah itu kan, Iya. berubah. Kebalikannya malah kan. Iya. Ya mungkin untuk seumuran dia ya mungkin ya. Untuk seumuran dia masih pelin-pelan gitu. Awalnya suka, terus pas dipikir-pikir enggak deh kayaknya. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Beda kan pemikirannya sama kita yang udah segini. Tapi untuk ukuran dia harusnya ya udah bisa mikir dewasa. Kalau kayak gitu ya harusnya masih, kalau misalnya umur 20, 21. Ya gue gak tau sih. Ya meskipun gak bisa dilihat dari umur ya, Ya betul. gue gak tahu pribadi dia tuh emang udah sedewasa itu kah atau emang masih bocah kah? Gue gak tahu. Nah, gue nyadarin memang pola pikir dia kan kayak gitu. Makanya gue ngomong mau natar. Dan dia bilang mau. Tapi pada saat itu dia ngomong capek, berasa kayak dipush. Ya awalnya mau, ternyata mungkin pas dijalanin capek gitu kan. Dengan bahasa kayak pengen hidup tuh ya hidup aja, jalanin. Gimana jalanin kalau misalkan nggak punya pattern? Dan dia bilang capek pun, maksudnya itu pun udah di akhir ya, udah gak bisa diperbaiki lagi gitu. Waktu dia udah kapan tuh? Dia bilang capek. Menjelang lah, mungkin kayak bentar lagi, mungkin dia udah lagi PDKT lagi. Ya. Atau ngebuka diri buat orang lain mungkin. Ya. Atau kalau misalkan lebih ini lagi ya pada saat dia udah lost interest mungkin. Ya. Nah waktu dia bilang capek, dia ditatar bla bla bla. Dari lu ada yang lu perbaiki gak?
cara Ada. menatarnya gitu. Ada. Gua nggak nyuruh lagi, tapi dia yang suruh berpikir. Hmm. Gua nggak ngomong-ngomong lagi, gua nggak nyudut-nyudutin lagi. Pada akhirnya makanya gua beliin buku. Suruh dia baca sendiri, suruh dia ngerti esensinya, dan dia lakuin. Yang dimana itu bukunya tipenya jurnal. Gimana? Tipenya jurnal. Maksudnya tipe jurnal itu gimana? Di bukunya ada interaksinya. Oh, ada interaksinya. Dia harus melakukan apa, harus nyatet apa, Oh. harus mengafirmasi dia itu apa. Sampai dengan dia punya tujuan hidup, dia punya cita-cita bahasanya. Dia punya tujuan. Yang maksudnya jangan sampai gue yang ngomong lagi. Udah selesai gitu loh. Harusnya dia udah bisa belajar mandiri. Tapi sayang pada saat gue ngasih buku itu ternyata ya itu. Gue ngasih buku itu dia gue ngasih buku dia tuh di Desember awal. Dan dia waktu itu nelpon di tanggal 28-29 ngomong sebulan yang lalu itu udah lagi deket, udah lagi jalanin sama cowok lain. Padahal gua tuh nunjukin, gua tuh sebenarnya mau beliin buku ini, tapi bangsa tokonya nggak ngerespon. Harus ganti toko lain, baru diproses dan datangnya lama lagi. Dan bahasanya buku itu juga kayak bahasanya mungkin dengan harga yang lumayan. Apalagi gua ngomong kontrak gua lagi nggak jelas dan harus spending money buat itu. Ya, lu malah udah bela-belain gitu kan. Meskipun keuangan lu masih udah terbatas gitu ya. Sedang terbatas. Ya, gua nggak tahu jenisnya cewek kayak gitu tuh gimana. Makanya gua sekali lagi kayak ngarepnya tuh kayak bisa sadar sih. Dia tuh udah nyanyain buat hal yang bahasanya dia cuman baru kenal sebulan, yang istilahnya dia sampai ngomong lagi butterfly ira kayak gue anjing butterfly ira what the fuck gitu, kayak mungkin kayak love bombingnya dia gitu. Iya. Tapi nggak tahu di masa depannya tuh kayak gimana. Dia lebih milih itu. Ya kalau misalkan emang kebetulan cowoknya emang lebih oke, ya oke. Mungkin omongan gue kayak, kayaknya lu bisa cari yang lebih deh, yang bisa lebih provide lu, bisa bikin lu lebih bahagia apa segala macam, lebih secure. Mungkin iya. Tapi kalau misalkan caranya kayak tadi, gue nggak berharap lebih. Tapi cowoknya nggak salah kan ya dalam kasus ini, mungkin cowoknya juga nggak tahu kan. Cowoknya nggak tahu Ya. Nggak tahu, makanya gue dari awal gue nggak mempermasalahkan si cowoknya. Kalau misalkan emang ini adalah kasus cheating, ya gue nggak bakal nyalahin si cowoknya lah. Nyalahin si cewek ngapa ngasih jalan. Nggak ngerti lagi gue ngapain. Orang-orang yang kebanyakan kemakan standar TikTok, ngikutin quote-quote yang nggak jelas, apalagi circle temennya juga circle ngomporin. Ngomporin gimana? Salah satunya bilang kok sikapnya dia berubah sih kayak nggak asik gitu. Padahal dia pernah ngomong, gue yang tadi ceritain kan, dia tuh ngerasa kayak hidupnya dia tuh lebih positif. Semenjak sama gue ada perubahan positif. Dan dia kayak memuji itu gitu. Aneh sih, gue juga kayak kok bisa dari ini ke itu ngomongnya.
Udah. 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 Pulang nih. Setengah 10. Ya wes. Besok masih lanjut besok. Besok masih ada lagi. Masih ada. Tenang aja. Si panjang. Ini udah bayar kan? Udah, Ayo, tinggal cabut nih. tinggal cabut. Tinggal ke sana. Yuk. Gak hujan kan? Gua aja. Enggak ada kayaknya.